Nabi dan mulia syukur kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, di mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mufi Urdanagita sebagai moderator dari kelompok 2 dan rekan saya Wezi Putri Utami sebagai pemateri, Ana, Ahmad dan Widya dan Yasir sebagai penjawab, dan Tias kita sebagai dokulen. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu 1 pembukaan, 2 penyampaian materi, 3 sesi tanya jawab, 4 penutup. Tidak usah berlama-lama, marilah kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Alangkah baiknya kita membuka acara presentasi pada pagi hari ini dengan mengenal pas-pas semalam. Langsung saja masuki acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi yang disampaikan oleh saudari Wezi Putri Utami. Kepada saudari Wezi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wezi Putri Utami sebagai moderator pemateri dari kelompok 2. Baiklah, langsung saja ke materi. Manajemen informasi. Manajemen implementasi kurikulum. Latar belakang. Saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain, komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi pelajaran, metode, dan evaluasi. Dalam bentuk sistem, ini kurikulum akan berjalan menuju suatu tujuan pendidikan dengan adanya saling kerja sama di antara seluruh subsistemnya. Apabila salah satu dari variabel kurikulum tidak berfungsi dengan baik, maka sistem kurikulum akan berjalan kurang baik dan maksimal. Melihat dari bentuk kurikulum tersebut, maka dalam pelaksanaan kurikulum sangat diperlukan suatu keorganisasian pada seluruh komponennya. Dalam proses keorganisasian ini akan berhubungan erat dengan perencanaan, keorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan.
2. Dalam penjelasan materi kelompok 2 membahas tentang manajemen implementasi kurikulum. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana langkah-langkah perencanaan program semester. Itulah hanya itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudari Putih saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Karamalika, absen ke-29, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, mengapa hubungan antara sekolah dan masyarakat juga harus dikelola dengan baik dan produktif di dalam manajemen kurikulum? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika yang jawab saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibrahim, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Andestari. Yang pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah perencanaan program semester? Langkah-langkah perencanaan program semester meliputi kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan, menandai hari-hari libur, awal tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif per minggu. Adapun jedanya antara semester per semester, libur akhir tahun
dan jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta analisis materi. Itu saja jawaban dari saya untuk menjawab pertanyaan dari yang tadi. Bagaimana saudara Estari? Baiklah, terima kasih kepada saudara Ahmad Ibrahim yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Insya Allah jawaban dari Anda bisa saya pahami dan saya mengerti. Pada teman-teman ada yang ingin menyaga atau menambahkan jawaban dari Ahmad? Baiklah, kalau tidak ada akan kami lanjutkan menjawab pertanyaan berikutnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Budi dan jawabannya adalah hal ini dimaksudkan agar masyarakat benar-benar merasa memiliki sekolah. Dari hal tersebut diharapkan terbentuklah suatu hubungan yang sinergis antara sekolah dan masyarakat untuk mewujudkan program-program sekolah. Dengan demikian, hubungan yang baik antara masyarakat dan sekolah dalam keterlibatannya dengan manajemen kurikulum dimaksudkan agar dapat memahami, membantu dan mengontrol implementasi sekolah. Kurikulum sekolah. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana saudari Puji? Baik, terima kasih kepada Ana sudah menjawab pertanyaan dari saya. Tapi mohon maaf, bisakah diulangi kembali dengan jelas? Baik, saya akan mengulangi pertanyaan menjawab. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat benar-benar merasa memiliki sekolah. Dari hal tersebut, diharapkan terbentuklah suatu hubungan yang sinergis antara sekolah dan masyarakat untuk mewujudkan program-program sekolah. Dengan demikian, hubungan yang baik antara masyarakat dan sekolah dalam keterlibatannya dengan manajemen kurikulum dimaksudkan agar dapat memahami, membantu, dan mengontrol implementasi kurikulum. Sehingga lembaga pendidikan atau sekolah selain menuntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasikan kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, menentukan hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Bagaimana kepada saudari Puji, apakah bisa jelas? Baik, terima kasih jawaban dari Anda bisa. Saya terima. Baiklah, izin kepada moderator. Ya, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Arti Setiawati yang pertanyaannya adalah sistem kurikulum apa yang cocok digunakan untuk pendidikan di Indonesia? Kurikulum yang cocok digunakan itu adalah kurikulum 2013 atau K13. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Dalam kurikulum ini terdapat beberapa mata pelajaran wajib seperti pendidikan agama dan
dalam negeri adalah wajib belajar 12 tahun, yakni 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara kita. Apakah masih ada yang menambahkan? Sudah terjawab 3 pertanyaan. Sudah, silakan selesaikan dulu.